Halo, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Delvi Pasca Kristiani Sau dengan NIM 216398, Vita Jennifer dengan NIM 216404, Mustika Azizia dengan NIM 216414, Seli Putri Daryatni dengan NIM 216418, dan saya Nisa Ristiana Putri dengan NIM 216416. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu sosialisme. Sosialisme adalah sebuah ideologi yang berupa kepemilikan bersama, bukan pribadi, karena sosialisme dapat menyebabkan seseorang menjadi egois dan ketidakharmonisan dalam bermasyarakat. Sosialisme diharapkan bisa untuk menghilangkan kemiskinan dan eksploitasi rakyat-rakyat kecil yang ada. Sosialisme juga menuntut semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama, untuk menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Sosialisme harus mewujudkan keadilan umum dalam ekonomi. Tugas negara memastikan bahwa semua masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan dan tidak berfokus pada kesejahteraan pribadi. Karena negara merupakan sistem di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa syarat. Nilai utama dari sosialisme adalah kerjasama dan kasih sayang, di mana setiap orang bekerja untuk komunitas dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Yang kedua, ontologi sebagai basis sosialisme terkait dengan fitrah moral umat manusia, di mana sosialisme percaya bahwa sifat moral manusia itu baik. Mustika Azizia dengan NIM 216413 akan memaparkan materi tentang ciri dari ideologi sosialisme. Ciri yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Setiap kepentingan yang berkenaan dengan kepentingan rakyat akan sangat diutamakan. Dengan begitu, tujuan pembangunan nasional yang diinginkan dari adanya ideologi ini akan tercapai dengan baik. Yang kedua, yaitu tidak ada pembagian kelas sosial. Dengan ketiadaan kelas sosial ini, diharapkan rasa simpati dan empati antar warga negara dapat meningkat. Adanya rasa simpati dan empati merupakan suatu bukti kepedulian yang ada di tengah masyarakat. Kepedulian diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Yang ketiga, yaitu hak milik pribadi atas produksi tidak diakui. Arti dari hal ini ialah segala aspek produksi dikendalikan oleh negara, sehingga perseorangan atau suatu golongan tidak dapat memiliki hak atas segala aspek produksi. Oleh karena itu, ketika terdapat rakyat yang kedapatan melakukan pelanggaran atas prinsip ini, ia akan diselidiki dan diadili menurut perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Yang keempat, yaitu berpegang pada prinsip kesederajatan dan pemerataan. Artinya, dalam penyelenggaraan negara, hal yang diutamakan ialah kesederajatan dan pemerataan, sehingga segala diskriminasi atau pembedaan perlakuan tidak diizinkan untuk terjadi. Ketika terjadi diskriminasi dalam hal apapun, maka rakyat dan seisi negara akan mengecam diskriminasi tersebut. Yang kelima, yaitu alat produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Ideologi sosialisme percaya bahwa ketika produksi dilakukan oleh negara, maka keuntungan akan lebih mudah diraih karena tiadanya persaingan dari pihak swasta. Keuntungan yang diperoleh kemudian digunakan secara sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Yang keenam, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara. Seperti yang kita ketahui bersama, segala sarana dan prasarana kegiatan produksi dimiliki oleh negara. Penguasaan negara atas segala aspek kegiatan produksi ini tentu akan berimbas pada kegiatan ekonomi lainnya, yaitu distribusi dan konsumsi. Yang ketujuh, yaitu tiada kebebasan bagi rakyat untuk memiliki perusahaan. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk mempunyai perusahaan tertentu karena setiap perusahaan yang dimiliki pasti itu adalah milik negara. Perkenalkan, nama saya Vita Jennifer dengan NIM 216404. Saya akan membawakan tentang sejarah dan negara yang menggunakan sistem sosialisme. Sejarah sosialisme dapat dilacak sejak peristiwa Revolusi Prancis 1789 dan perubahan yang dibawanya. Meski sebelumnya terdapat pergerakan dan gagasan yang sudah berkembang, Manifesto Komunis yang tertulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels pada 1848 tepat sebelum revolusi 1848 menyapu Eropa, mengemukakan apa yang mereka beri istilah sosialisme ilmiah. Pada sepertiga abad ke-19 di Eropa, Partai Sosial Demokrat berkembang yang sebagian besar beraliran Marxisme. Partai Buruh Australia adalah partai pertama sosialis pertama di dunia yang terpilih dalam pemilihan umum negara bagian Queensland. Berikut adalah beberapa negara yang menggunakan sistem sosialisme seperti China, Denmark, Finlandia, Belanda, Kanada, Swedia, Norwegia, Irlandia, Selandia Baru, dan Belgia.
Saya Delvi Paskarisneni Sau, NIM 216398, akan menjelaskan materi ideologi sosialisme di Indonesia. Salah satu tokoh pendiri sosialisme di Indonesia adalah Sultan Syahrir, dan beliau mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada bulan Februari 1948. Sosialisme menurut beliau adalah sosialisme yang berasal dari kegiatan kerakyatan yang mengakui kemerdekaan setiap orang untuk berpikir dan bertindak sesuai keyakinannya. Ia menjelaskan secara jelas tujuan dan strategi kaum sosialis berbeda dengan komunis. Sejarah mencatat bahwa semangat sosialisme di Indonesia pernah begitu menggema kala pemerintahan Orla masih jaya-jayanya. Pada waktu itu, Panglima tertinggi pemimpin besar revolusi dalam sebuah pidatonya, tanggal 17 Agustus 1961, mencanangkan apa yang disebutnya sebagai Revolusi Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional, atau lebih dikenal Resopim. Ideologi tersebut tentunya langsung diberhentikan begitu terjadinya pergantian pemerintah ke tangan Orba yang melarang ajaran komunisme, sosialisme, leninisme. Era pemerintahan sekarang, ideologi sosialisme sudah tidak lagi digunakan karena digantikan dengan ideologi Pancasila yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Saya Sally Putri Daryatni dengan NIM 216418 akan memaparkan tentang dampak positif dan negatif ideologi sosialisme. Dampak positif dari paham sosialisme adalah kesejahteraan masyarakat yang dijamin oleh pemerintah. 1. Negara memiliki peran penting bagi masyarakat. Pemerintah mudah mengendalikan warga negaranya sebab pemerintahan bersifat otoriter. Yang dimaksud dengan otoriter di sini adalah yaitu bentuk pemerintahan yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya pada negara atau pribadi tertentu tanpa melibatkan derajat kebebasan individu. Kedua, pencapaian kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis. Ketiga, kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan lebih mudah dan cepat tercapai sebab ada intervensi pemerintah di dalamnya, yaitu terhadap mekanisme pasar. Selanjutnya, ekonomi lebih stabil di bawah kehidupan sosial dan lebih terkendali. Untuk dampak negatif dari ideologi sosialisme adalah kreasi individu dari masyarakat kurang dihargai dan dibungkam oleh pemerintah. Salah satunya yaitu sektor swasta dan industri kurang berkembang sehingga kurang mampu dalam menghadapi kemajuan zaman. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah karena lebih mementingkan pembangunan dan mengesampingkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan infrastruktur maupun struktur menjadi lambat, kebebasan individu dibatasi oleh pemerintah sehingga mematikan kreativitas warga negara. Yang terakhir yaitu iklim investasi menurun atau lesu dan investor asing memojokkan dengan beragam isu dan kepentingan. Terima kasih.